311, misi kompetitif. Selama periode ini, Mo Jiawei juga belajar banyak keterampilan mekanik dari Victor. Setelah makan dan minum sepuasnya, ia juga datang untuk memeriksa Porsche tersebut. Dia mengerutkan kening dan berkata, Fang Heng, jika kita ingin memperbaikinya, saya khawatir kita tidak punya cukup suku cadang, kan? Kamu nggak tahu, kan? Pernah dengar istilah, merampok Peter untuk membayar Paul. Sambil berkata demikian, Fang Heng memberikan selusin kunci pas yang baru saja dikumpulkannya kepada para zombie tanaman merambat di belakangnya. Para zombie menerima kunci pas dan berdiri linglung sejenak. Kemudian, mereka berbalik satu persatu dan berlari mencari mobil untuk mulai membongkar. Petunjuk, klon zombie anggur Anda telah membongkar Chevrolet yang rusak. Anda telah mendapatkan suku cadang biasa *2, suku cadang mobil canggih yang rusak *1. Melihat para zombie bekerja keras di samping mobil, Mo Jiawei membuka mulutnya. Dia mengerti. Sialan, pantas saja Fang Heng sudah menjelaskan dari awal kalau dia ke sini untuk mencari bengkel mobil. Dia ada di sini untuk mencari peralatan dan membongkar sesuatu. Setidaknya dalam hal pembongkaran, Mo Jiawei merasa masih banyak yang harus dipelajari dari Fang Heng. Setengah jam kemudian, Fang Heng dan Victor sudah berkendara di jalan dengan Porsche 356. Di belakang mobil, 20 liker mengikuti mereka sambil berlari liar. Saat mengemudi, Fang Heng awalnya ingin merapikan tempat tidur sederhana dan secara pribadi pergi offline untuk menelepon Chen Yu dan bertanya kepadanya tentang kemajuan federasi dalam acara khusus ini. Pembaruan oleh. Sayangnya, permainan tersebut memberitahu bahwa mereka belum menyelesaikan tingkat 2 misi. Jadi pemain tidak dapat offline. Fang Heng tidak punya pilihan selain menyerah. Tak lama kemudian, Fang Heng tiba di jalan kota nomor 3822. Itu sebuah villa. Sebuah villa yang dibangun di tengah kota merupakan hal yang langka. Lebih dari selusin NPC berseragam keamanan berjaga di luar pintu. Mereka semua memegang pistol hitam di tangan mereka dan menatap Fang Heng yang sedang mengemudi. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Seorang penyintas yang mengemudikan kendaraannya. Fang Heng mengendalikan para liker untuk menyebar dan memburu zombie, lalu keluar dari mobil bersama Mo Jiawei. Aku di sini untuk menemui Wendy. Fang Heng berkata dan melambaikan catatan di tangannya. Kapten keamanan berjalan mendekat dan menatap Fang Heng dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu mengangguk dan berkata, Anda pasti Tuan Fang Heng. Silakan ikuti saya. Mereka berdua mengikuti kapten keamanan ke halaman depan villa. Fang Heng sudah terbiasa dengan hal itu. Tanpa sadar, ia melihat sekeliling dengan cepat dan mengamati keseluruhan susunan pertahanan villa. Dia tak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hatinya. Villa ini tampaknya cukup kaya. Namun, keamanannya tampaknya terlalu lemah. Hanya ada 3 kelompok tentara bayaran NPC. Dari segi mesin, apalagi meriam ringan, dia bahkan tidak melihat meriam otomatis tingkat tinggi. Ia tidak akan mampu menahan serangan dari sang tiran. Jika mereka menggunakan tim zombie untuk menyerang, tingkat keberhasilannya akan mencapai 99%. Haruskah mereka merampoknya? Fang Heng tergoda. Kapten keamanan membawa Fang Heng dan Mo Jiawei ke aula villa. Wendy berambut pirang panjang. Ia bersandar malas di sandaran kursi dan menatap Fang Heng dan Mo Jiawei dengan tatapan menyelidik. Halo, saya Wendy, pedagang kiamat dari kota Haramori. Baiklah, jadi dia adalah pedagang kiamat. Fang Heng mendesah dalam hatinya dan sepenuhnya menyingkirkan gagasan penjarahan. Kerugian ini terlalu besar. Dalam permainan, dulunya ada Big Brother yang mencoba merampok pedagang kiamat. Pada akhirnya, ia mengalami akhir yang tragis. Kebencian seluruh pedagang kiamat terhadapnya telah mencapai puncaknya. Mereka secara permanen mengeluarkan misi hadiah untuk mengambil nyawa pemain. Selain menghadapi pengejaran tanpa akhir, pemain tidak dapat membeli material dari kamp pedagang kiamat manapun. Bahkan setelah mendirikan tempat berlindung, dia masih akan diserang oleh tentara bayaran NPC dalam permainan. Wendy tidak tahu bahwa ia baru saja lolos dari gerbang neraka. Ia sangat terkejut Fang Heng bisa datang ke sini lebih cepat dari yang diperkirakan. Aku pernah dengar tentangmu, Fang Heng. Kamu diperkenalkan oleh Vettel. Dia bilang kamu baik-baik saja. Terima kasih. Vettel selalu punya visi ke depan yang hebat. Fang Heng menerima pujian itu dengan murah hati dan bertanya, saya dengar Anda butuh bantuan.
Ya, aku punya misi khusus yang selama ini susah payah ku cari orangnya. Untungnya, kau ada di sini. Tapi sebelum aku memberimu misi ini, aku perlu memastikan apakah kamu mampu menyelesaikan misi khususku. Saya akan memberi Anda beberapa misi yang baru-baru ini sulit. Anda dapat memilih beberapa di antaranya untuk diselesaikan, dan setelah menyelesaikannya, Anda akan menerima poin perkemahan yang sesuai. Poin perkemahan dapat ditukar dengan berbagai sumber daya atau material bertahan hidup dari saya, termasuk namun tidak terbatas pada senjata, amunisi, makanan, dan obat-obatan. Kamu bisa menganggapnya sebagai ujian sederhana. Setelah kamu mendapat persetujuanku, aku akan memberimu misi khusus. Tentu saja, aku hanya akan memberikan misi khusus ini kepada satu orang. Percayalah, hadiah misinya pasti akan memuaskanmu. Petunjuk, Anda telah memperoleh misi ujian Wendy. Petunjuk, kamu bisa menerima misi biasa apapun dari Wendy, maksimal 3 misi sekaligus. Setelah menyelesaikan misi, kamu bisa mendapatkan poin perkemahan sebagai hadiah. Petunjuk, saat ini, semua pemain yang telah menemukan Wendy, hanya satu pemain yang dapat menerimanya, dapat menerima misi normal dari Wendy. Setelah poin KAM terkumpul hingga 5.000 poin, misi spesial berikutnya akan dipicu secara otomatis. Hanya pemain pertama yang telah mengumpulkan 5.000 poin yang dapat memicu misi spesial berikutnya. Petunjuk, setelah misi khusus selesai, pemain tidak akan dapat melanjutkan menerima misi normal. Jadi begitulah adanya. Melihat petunjuk permainan kecil yang muncul di retinanya, Fang Heng dengan cepat memilah pikirannya. Ini adalah pengaturan permainan untuk acara khusus. Permainan ini sengaja menciptakan operasi yang begitu mencolok agar para pemainnya dapat bersaing dan membunuh satu sama lain. Bukan hanya Villa Wendy yang berada di pusat kota, bahkan lokasi misi normal yang diberikan pun sebagian besar berada di pusat kota. Jika dia tidak menemukan Wendy sebelum yang lain, dia akan bertemu dengan pemain dari 3 kubu lain di luar villa. Dia mungkin harus melawan mereka. Sangat tercela. Fang Heng bergumam pada dirinya sendiri dan cepat membuka daftar misi normal. Misi-misi yang diberikan Wendy dibagi menjadi 3 bagian. Misi-misi ini dapat diselesaikan di beberapa area besar di pusat kota. Di antaranya, terdapat serangkaian misi seperti membunuh zombie biasa, membersihkan gedung, dan mengumpulkan material. Bagaimana? Sudah memutuskan? Aku akan mengingatkanmu. Meskipun kau selangkah lebih maju dari para penyintas lainnya, waktumu masih terbatas. Wendy sangat jelas tentang kesulitan misi ini. Tidak ada senjata, tidak ada makanan dan tidak ada bahan medis. Kemampuan tempur pemain tim akan berkurang ke tingkat yang sangat rendah. Itu bukan bagian yang paling merepotkan. Selain ancaman zombie, mereka juga harus menghadapi serangan pemain dari faksi lawan. Bahkan lebih sulit lagi untuk menyelesaikan misi untuk mengumpulkan poin yang cukup. Saya tahu misinya sangat sulit, tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk memilih kandidat yang paling cocok. Maafkan saya karena terus terang. Fang Heng mengangkat kepalanya dan bertanya, sesederhana itu. 312, menyelesaikan misi. Mudah. Wendy tercengang. Apa dia mendengarnya dengan benar? Katanya itu mudah. Fang Heng berpikir begitu. Misi biasa yang diberikan Wendy terlalu biasa. Kesulitannya tidak dapat dibandingkan dengan misi tingkat tinggi para Dark Knight di dunia luar. Dengan bantuan tim zombie, kesulitan misi menjadi rata-rata. Para Liker akan membantu dalam misi membunuh monster, dan para zombie tanaman merambat juga dapat menyelesaikan misi jenis sumber daya. Satu-satunya masalah adalah transportasi. Fang Heng dengan saksama membaca beberapa deskripsi misi umum. Setelah berpikir sejenak, ia mengangkat kepalanya dan bertanya, sebelum itu, ada yang ingin kutanyakan padamu. Hah, bisakah saya melihat daftar penukaran poin KAM? Tentu, anggap saja ini sebagai hadiahmu karena menemukanku lebih dulu. Wendy mengangguk. Daftar penukaran poin KAM segera muncul dalam penglihatan Fang Heng. Bahan-bahan dalam daftar penebusan sangatlah melimpah. Ramuan merah, semprotan medis, kotak pertolongan pertama, revolver, senapan mesin ringan, peluncur roket satu lengan, ramuan peningkat kekuatan jangka pendek. Apa-apaan ini? Mereka bahkan punya piroksen. Fang Heng tidak dapat menahan rasa gembiranya saat melihat klasifikasi biji-biji itu. Dia cepat-cepat menggulir kembali. Ketemu. Di kolom penukaran,
5 sumber daya langka yang dibutuhkan untuk membangun perangkat penghancur ruang angkasa tingkat 3 semuanya tersedia untuk penukaran. Dia menenangkan dirinya dan mengamati lebih dekat. Selain Pyroxene, harga 5 sumber daya langka lainnya juga mengejutkan. Dia harus merencanakan cara mendapatkan wol sebanyak-banyaknya. Fang Heng menahan kegembiraannya, menarik napas dalam-dalam dan terus membaca. Segera, Fang Heng melihat harta yang dibutuhkannya di halaman kedua alat transportasi. Fang Heng mendongak. Wendy, aku punya pertanyaan lain. Apakah kolom penebusan akan tetap terbuka untukku setelah misi selesai? Tentu saja, asalkan poin kampmu cukup, Wendy mengangguk dan menjelaskan, begitu pula, kamu bisa memilih untuk tetap mempertahankan poin kam. Poin kam yang tersisa akan dikonversi menjadi poin akhir di pemukiman terakhir. Terima kasih. Aku mengerti. Aku harus menerima beberapa misi ini. Fang Heng berkata sambil mengetuk lembut 3 misi terkait. Petunjuk, Anda telah menerima misi, kumpulkan perlengkapan pertolongan pertama. Anda dapat mengumpulkan perlengkapan pertolongan pertama dari rumah sakit pusat kota. Ada juga kemungkinan perlengkapan pertolongan pertama akan jatuh setelah membunuh zombie di area rumah sakit. Petunjuk, Anda telah menerima misi membersihkan gerombolan zombie di area rumah sakit. Petunjuk, Anda telah menerima misi bunuh zombie bermutasi tingkat 1. Wendy, aku akan segera kembali. Setelah mengatakan itu, Fang Heng meninggalkan villa bersama Mo Jiawei. Hanya tersisa 70 menit hingga akhir misi tier 1. Kita perlu mempercepat. Setelah kembali ke mobil, Fang Heng menginjak pedal gas dan memerintahkan para liker untuk berkumpul dan menuju ke rumah sakit pusat kota. Perjalanan dari pusat kota ke East Street akan memakan waktu sekitar 20 menit. Mengingat bahaya yang mungkin mereka hadapi di jalan, cukup masuk akal untuk menyisihkan waktu 30 menit. Dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman misi perantara, hanya tersisa setengah jam bagi mereka untuk menyelesaikan misi tersebut. Fang Heng memilih rumah sakit pusat kota sebagai area target untuk misi ini. Ketiga misi yang baru saja diterimanya dari Wendy semuanya saling berkaitan dan dapat diselesaikan pada saat yang sama di area rumah sakit. Mo Jiawei sedikit gugup. Dia merasa sedikit tidak nyaman dengan operasi ini. Fang Heng, bukankah waktunya terlalu sempit? Kita tidak perlu terburu-buru menyelesaikan misi, kan? Pemain yang bertanding dengan kita tidak punya waktu untuk menemukan Wendy, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengumpulkan 5.000 poin dalam waktu sesingkat itu. Ya, itu benar. Fang Heng menginjak pedal gas dan melaju di jalan. Dia punya rencana awal. Jumlah zombinya tidak cukup. Kurasa aku tidak bisa menyelesaikan misi ini dalam 30 menit. Tujuan utamanya adalah menemukan cara untuk menyelesaikan beberapa misi terlebih dahulu, menukar beberapa material dari Wendy untuk melewati misi khusus tier 2, sehingga dapat meningkatkan perencanaan untuk rencana tindak lanjut. Fang Heng menjelaskan rencananya secara singkat kepada Mo Jiawei sambil mempertimbangkan apakah rencananya dapat dioptimalkan. Nanti, aku akan meminta para liker untuk membersihkan gelombang zombie di area rumah sakit terlebih dahulu. Setelah itu, ketika zombie Fin biasa tiba di rumah sakit, kita akan segera kembali ke alun-alun timur untuk berkumpul, meninggalkan kelompok zombie untuk melanjutkan tugas pencarian dan pembersihan di rumah sakit. Mo Jiawei tiba-tiba mengerti. Aku mengerti. Maksudmu operasi 2 arah, peretasan jarak jauh. Itu benar. 5 menit kemudian, mobil itu melaju ke tempat parkir di pintu masuk utama rumah sakit pusat kota. Sial, banyak sekali. Melihat gerombolan zombie padat di luar jendela mobil, Mo Jiawei diam-diam terdiam. Jumlah zombie di rumah sakit itu di luar imajinasi. Sejumlah besar zombie berkumpul di pinggiran gedung rumah sakit. Beberapa di antaranya adalah zombie mutan tingkat 1. Begitu mobil melambat, gerombolan zombie di sekitarnya menyerbu ke arah mereka. Waktu yang tepat. Fang Heng berpikir, semakin banyak zombie, semakin baik. Semakin banyak zombie, semakin efisien dia dalam menyelesaikan misinya. Dia segera mengendalikan 20 liker yang mengikutinya. Para liker menerkam gerombolan zombie dan mulai berburu. Dengan buff skill guillotine, output damage dari liker meningkat sekali lagi. Cakarnya yang tajam dapat dengan mudah memotong kepala zombie. Gerombolan zombie itu tumbang seperti gandum. Petunjuk, liker Anda memberikan kerusakan kritis pada zombie normal. Zombie normal akan mati. Anda mendapatkan poin pengalaman guillotine plus 1 dan 1 poin bertahan hidup.
Anda mendapatkan tambahan waktu aman selama 5 detik. Tingkat penyelesaian misi Anda, membersihkan gerombolan zombie di area rumah sakit, telah meningkat menjadi 1,3%. Petunjuk, Liker Anda membunuh zombie mutasi tingkat 1. Untuk sesaat, catatan permainan Fang Heng kebanjiran lagi. Petunjuk, tingkat penyelesaian tim zombie pembersih misi Anda saat ini di area rumah sakit telah meningkat menjadi 122,7%. Hah, misinya terlalu selesai. Itu kejutan lainnya. Dengan cara ini, dia dapat sepenuhnya menghemat waktu bola-bali antara rumah sakit dan perkemahan kiamat Wendy untuk melaksanakan misi. Mungkin, dia akan mampu menyelesaikan misi lebih dari yang diharapkan dan memperoleh lebih banyak hadiah. Fang Heng merasa lega, tapi jika memang begitu, sepertinya itu tidak cukup. Mo Jiawei mengerjap dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa? Ya Tuhan, apa maksudmu itu tidak cukup? Tidak ada cukup zombie untuk dibunuh. Mo Jiawei. Fang Heng melirik keluar jendela. Kecepatan Liker dalam membunuh zombie biasa terlalu cepat. Dikombinasikan dengan skill guillotine, asalkan diarahkan ke kepala, itu adalah one hit kill. Dengan kecepatan ini, akan memakan waktu sekitar 10 menit untuk membersihkan gerombolan zombie di pinggiran rumah sakit. Ayo pergi, kita akan keluar dan memancing gelombang zombie lainnya. Tanpa menunggu jawaban Mo Jiawei, Fang Heng menginjak pedal gas dan melaju meninggalkan rumah sakit. Setelah meninggalkan rumah sakit, Fang Heng membunyikan klakson dan memperlambat lajunya. Gerombolan zombie di dekatnya tertarik oleh suara klakson dan berkumpul menuju mobil Fang Heng. Fang Heng memperlambat mobilnya dan memimpin gerombolan zombie berkeliling rumah sakit 2 kali. Ketika sekelompok besar zombie berkumpul di belakangnya, Fang Heng merasa puas dan membawa mereka semua ke rumah sakit. Para Liker baru saja selesai membunuh para zombie di pinggiran rumah sakit ketika mereka langsung menerkam gerombolan zombie yang telah dipancing Fang Heng dan mulai membunuh lagi. Bab 313, Pertukaran. Keren, Tuhan. Melihat tindakan Fang Heng, Mo Jiawei berseru dalam hatinya, keren. Jika dia membunuh zombie di luar, itu tidak akan dihitung dalam misi membersihkan rumah sakit. Hanya dengan memancing zombie ke area rumah sakit dan membunuh mereka, dia bisa menipu hadiah permainan. Pemain biasa akan merasa sangat sulit untuk membersihkan zombie di rumah sakit. Mereka bahkan tidak akan berpikir untuk memancing zombie dari luar ke area rumah sakit untuk membunuh mereka. Meskipun metode Fang Heng tidak ortodoks, efeknya sangat bagus. Petunjuk, tingkat penyelesaian misi Anda yaitu membersihkan gerombolan zombie di rumah sakit telah meningkat menjadi 719,2%. Fang Heng melirik tingkat penyelesaian misi yang meningkat pesat dan menjawab sambil tersenyum, apa maksudmu dengan luar biasa? Itu hanya operasi dasar. Petunjuk, Anda telah mengirimkan misi pengumpulan perlengkapan pertolongan pertama. Tingkat penyelesaian misi saat ini, 153,4%. Anda telah menerima 306,8 poin perkemahan. Petunjuk, Anda telah mengirimkan misi pembersihan gerombolan zombie di area rumah sakit. Tingkat penyelesaian misi saat ini, 1733,4%. Anda telah memperoleh 1733,4 poin KAM. Petunjuk, Anda telah mengirimkan misi untuk membunuh zombie mutan tingkat 1. Tingkat penyelesaian misi saat ini, 208,3%. Anda telah memperoleh 416,6 poin KAM. Petunjuk, persahabatan Anda dengan Wendy telah meningkat. Saat Fang Heng menyerahkan misi berulang kali, ekspresi Wendy berangsur-angsur menjadi aneh. Pada akhirnya, Wendy menatap Fang Heng dengan tidak percaya. Dia terlalu terkejut. Menurut perkiraannya, setidaknya akan memakan waktu hari kedua atau ketiga sebelum seseorang dapat menyelesaikan misi yang telah diberikannya. Tapi sekarang, baru setengah jam, kedua pemuda di depannya telah menyelesaikan setengah ujian. Efisiensi mereka dalam membunuh zombie tidak terbayangkan. Nona Wendy. Fang Heng melihat Wendy sedang linglung, jadi dia memanggilnya. Wendy kembali sadar. Ya, Fang Heng, kekuatanmu mengejutkanku. Bolehkah aku tahu bagaimana kau menyelesaikan misi secepat itu? Maaf, ini rahasiaku. Fang Heng tersenyum dan bertanya, bisakah saya menggunakan poin perkemahan untuk ditukar dengan hadiah sekarang? Tentu saja bisa. Kamu bisa menukarkan apapun yang kamu mau di sini, asalkan poinmu cukup. Wendy mulai merasa penasaran terhadap Fang Heng.
Dia tidak dapat menahan diri untuk menebak barang apa saja yang akan dipilih Fang Heng untuk ditukar. Jika orang biasa, pilihan pertama mereka kemungkinan besar adalah senjata. 2.000 poin cukup untuk ditukar dengan 1 peluncur roket dan 3 peluncur roket dari Kam. Fang Heng sama sekali tidak ragu. Ia segera membuka kolom penukaran dan mengulurkan tangan untuk mengklik beberapa opsi. Aku hanya ingin ini. Wendy sedikit terkejut dengan pilihan Fang Heng. Ia mengangkat kepalanya dan bertanya pada Fang Heng, kamu yakin? Fang Heng. Tentu saja, Fang Heng berkata dengan serius, hanya itu yang kuinginkan. Maaf, tapi aku tidak punya banyak waktu. Aku akan segera pergi. Fang Heng, kamu makin susah dimengerti. Ron, bawa dia ambil bahan-bahannya. Pengawal di samping Wendy melangkah maju. Baik, Tuan Fang Heng. Silakan ikuti saya. Terima kasih. Aku akan mendapatkan beberapa misi lagi selagi aku mengerjakannya. Petunjuk, Anda telah mengambil misi untuk mengumpulkan perlengkapan pertolongan pertama. Petunjuk, Anda telah mengambil misi untuk membersihkan zombie di area rumah sakit. Petunjuk, Anda telah mengambil misi untuk membunuh zombie mutasi tingkat 1. Fang Heng sudah punya rencana. Dia segera mengambil beberapa misi dan pergi. Melihat Fang Heng pergi terburu-buru, Wendy meletakkan dagunya di atas tangannya dengan bingung. Mengapa dia menukarnya dengan truk militer? Di halaman depan villa, Fang Heng melihat sebuah truk pengangkut militer yang familiar. Seolah-olah melihat seorang teman lama, ia melangkah maju dan menepuk-nepuk bodi truk itu dengan puas. Tidak buruk, 100% baru. Ya, Tuan Fang Heng. Truk ini model terbaru. Selain itu, kami sudah memasukkan biskuit terkompresi, parang, pistol, dan peluru pistol yang Anda tukarkan ke dalam trailer truk. Terima kasih banyak. Untuk saat ini, saya titip Porsche-ku padamu. Baik, Tuan Fang Heng. Kami akan mengurusnya untuk Anda. Fang Heng menghitung bahan-bahan dan melambai ke arah Ron. Sampai jumpa lain waktu. Mo Jiawei mengikuti dan duduk di kursi penumpang. Dia pun bingung. Menurut Fang Heng, langkah pertukaran material ini adalah untuk menunggu gelombang zombie tier 2. Kalau begitu, bukankah seharusnya mereka menukarnya dengan beberapa senjata berteknologi tinggi? Misalnya, dapatkan beberapa senapan, granat, granat kejut, dan seterusnya. Apa arti pertukaran dengan truk? Fang Heng, mengapa kita menukarnya dengan truk pengangkut? Tentu saja untuk misi yang lebih baik. Fang Heng telah merancang serangkaian rencana keserakahan di kepalanya. Ia menjilat bibirnya, sorot kegembiraan yang tak tersamarkan terpancar di matanya, lalu menepuk bahu Mo Jiawei. Mo tua, skalanya, kita perlu memperluas skala produksi. Mo Jiawei berkedip dengan ekspresi kosong di wajahnya. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana cara melanjutkan bertanya. Skala, memperluas skala produksi. Mo Jiawei berpikir bahwa ini tidak tampak seperti permainan yang melibatkan padang rumput dan sayuran. Fang Heng, apa kau salah jalan? Benar, ayo kita mampir ke bengkel mobil dulu. Alun-alun timur, Yu Jie yakin mereka dalam masalah kali ini. Masalah besar, hanya tersisa 20 menit hingga misi perakitan tingkat 1 selesai, dan hanya ada kurang dari 100 pemain yang datang untuk berkumpul. Yu Jie menemukan bahwa hampir semua tim pemain yang berkumpul berasal dari serikat kecil dan perusahaan kecil di wilayah timur federasi. Bahkan ada beberapa tim yang tidak terafiliasi di antara mereka. Bagaimana dengan pemain dari perusahaan besar dan serikat besar? Mengapa dia tidak melihat satupun dari mereka? Tidak mungkin mereka semua menemui masalah dalam misi tingkat 1 di waktu yang sama. Maka kemungkinan terbesarnya adalah mereka tidak berpartisipasi dalam acara khusus ini. Mengapa demikian? Yu Jie tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Karena pengaturan game tidak memungkinkan pemain untuk offline, Yu Jie untuk sementara tidak dapat terhubung dengan dunia luar. Melalui saluran federasi, ia dapat mengetahui apa yang terjadi di dunia luar. Segalanya mulai tak terkendali. Tingkat kesulitan misi tingkat 2 untuk melawan gelombang zombie didasarkan pada jumlah dan level semua pemain yang berpartisipasi di tingkat 2. Selain itu, terdapat serangkaian faktor kesulitan seperti waktu pembukaan dan progres permainan. Fraksi timur mereka memiliki lebih sedikit pemain, tetapi ketika mereka menghadapi gelombang zombie tingkat 2 dalam permainan, intensitasnya tidak berkurang sama sekali. Dengan cara ini,
seluruh faksi timur mereka memiliki kemungkinan besar untuk tereliminasi dalam misi tingkat 2. Meskipun tingkat kematian pada acara khusus sangat tinggi, dan semua pemain federasi yang bergabung dalam misi ini telah bersiap untuk mengorbankan nyawa mereka, ini terlalu. Berdasarkan kekuatan tim mereka saat ini, selain pemain federasi, kebanyakan dari mereka hanyalah sekelompok prajurit udang dan jenderal kepiting. Peluang untuk selamat dari gelombang zombie tingkat 2 kurang dari 10%. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan situasi. Yu Jie teringat pada Fang Heng yang ditemuinya beberapa hari lalu. 314, merakit. Sebelum memasuki acara khusus, Chen Yu telah memberitahu Fang Heng bahwa federasi akan berusaha sebaik mungkin membantu Fang Heng selama acara khusus tersebut. Namun, mengapa Fang Heng belum muncul? Apakah sesuatu terjadi padanya? Atau mungkinkah Fang Heng tidak mampu mengendalikan tim zombie dalam acara khusus tersebut? Tidak peduli apa, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Yu Jie sekarang adalah menyempurnakan pertahanan alun-alun timur semaksimal mungkin dan menunggu kedatangan Fang Heng. Di tengah kerumunan, dua pemain saling berbisik. Bos, ini tidak bagus. Ya, jumlah orang di sini terlalu sedikit. Kita belum melihat orang-orang dari guild besar. Sial, bukannya mereka bilang akan ada misi spesial kali ini. Kenapa guild-guild besar tidak ada di sini? Apa bosnya ditipu? Apa informasi yang dia beli dari pasar gelap itu palsu? Seharusnya tidak seburuk itu. Aku sudah bekerja dengannya cukup lama. Zoe menggaruk rambutnya karena frustrasi. Kamu pintar sejak muda. Cepat pikirkan caranya. Lu Yu merentangkan tangannya. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita bisa menunggu kematian di sini atau menunggu Tuhan datang dan kita bisa mengandalkannya. Selagi mereka berbicara, keduanya menoleh dan menatap ke arah pintu masuk alun-alun timur dengan penuh harap. Mereka sedang menunggu Fang Heng. Saat mereka baru memasuki tahap permainan, mereka telah berteman dengan Fang Heng selama misi penjara awal. Kemudian, Zoe dan Lu Yu tinggal di dekat area penjara dan merasa tidak dapat bersaing dengan Fang Heng, jadi mereka pergi ke dunia luar untuk berkembang. Kemudian, mereka menerima berbagai macam berita tentang penjara tersebut melalui berbagai forum. Mereka iri, menyesal dan tidak berdaya. Mereka tidak bisa tidur sepanjang malam. Mereka memang telah menilai situasi saat itu dengan akurat. Mereka yakin bahwa mereka sama sekali tidak dapat bersaing dengan Fang Heng, yang telah menduduki penjara tersebut. Mereka mungkin juga berhenti lebih awal dan lari ke tempat lain untuk mencari pembangunan. Secara teori memang benar, tetapi mereka tidak menyangka Fang Heng begitu kuat. Kalau saja mereka tahu lebih awal, mereka pasti akan menempel padanya. Apapun dari Fang Heng akan cukup untuk mereka hasilkan. Zoe kini dipenuhi penyesalan. Ia hanya bersyukur karena saat itu ia tidak memilih untuk bermusuhan dengan Fang Heng, bahkan hubungannya dengan Fang Heng pun baik. Mereka awalnya ragu untuk berpartisipasi dalam misi khusus ini. Setelah Lu Yu mengingatkan, mereka segera memikirkan cara untuk menghubungi studio Fang Heng dan menyapa Fang Heng. Mereka telah mengambil keputusan sebelum memasuki acara khusus itu. Apapun kejadian istimewa yang mereka hadapi di kota Haramori, mereka akan tetap berpegang teguh pada Fang Heng. Namun, Zoe tidak pernah menduga akan menemui masalah pada langkah pertama. Tuhan bahkan tidak dapat ditemukan. Apakah menurutmu Tuhan mengalami kecelakaan? Lu Yu berkata dengan yakin, tidak seserius itu. Kurasa dengan kemampuan Tuhan, kemungkinan besar dia punya misi khusus dan terlambat. Orang-orang hebat berpikir sama. Zoe mengangguk tanda setuju, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah pintu masuk alun-alun timur. Matanya tajam. Di antara banyak pemain, Qin Ming juga melihat dengan cemas ke arah pintu masuk alun-alun timur. Mengapa dia belum ada di sini? Qin Ming mondar-mandir, bergumam pelan. Ia sangat bingung. Dia adalah bos sebuah perusahaan game kecil. Dia telah merekrut karyawan dari server 8 dan mendirikan sebuah tempat penampungan. Awalnya, semuanya berkembang ke arah yang baik. Dia tidak menyangka akan ditipu oleh tentara bayaran dari pasar gelap. Kelompok tentara bayaran itu menipu dia dan memberikan uang jaminannya. Karena kurangnya kekuatan tempur tentara bayaran selama bulan darah, tempat perlindungan itu ditembus oleh gerombolan zombie selama bulan darah kedua, dan para pemainnya tewas. Kompensasi yang tinggi membuat rantai modal perusahaan putus seketika dan terancam bangkrut. Saat dia putus asa, Crimson Technology memberinya kesempatan.
Crimson Technology berharap Qin Ming akan bergabung dalam acara khusus ini dan memantau pergerakan Fang Heng selama acara khusus tersebut, mencoba memikirkan cara untuk membuat segalanya lebih menarik. Selama dia berhasil membunuh Fang Heng dalam operasi ini, sebagian besar utang perusahaannya dapat diampuni, yang memungkinkan perusahaan untuk terus beroperasi untuk beberapa waktu. Qin Ming telah berencana untuk kehilangan kesempatan terlahir kembali. Asalkan Fang Heng meninggal dalam peristiwa khusus ini. Tetapi yang tidak pernah diharapkan Qin Ming adalah Fang Heng tidak muncul. Mungkinkah rencana Crimson Technology telah diketahui oleh Fang Heng sebelumnya? Qin Ming sedang bingung ketika dia tiba-tiba mendengar bisikan pemain di sampingnya. Lihat, truk. Perusahaan besar mana itu? Mereka bahkan bisa punya truk. Apa-apaan ini? Truk. Qin Ming mendongak dan melihat sebuah truk besar melaju menuju alun-alun timur di kejauhan. Trailer di belakang truk itu ditutupi lapisan kain minyak yang tebal. Sepertinya ada banyak sekali barang di dalamnya. Para pemain mengalihkan perhatian mereka ke truk baru dan menunjuknya. Kebanyakan pemain masih perut kosong dan adakah pemain yang punya akses ke truk? Kesenjangan antara si kaya dan si miskin dalam permainan ini terlalu besar. Yu Jie mengerutkan kening dan menatap truk itu. Truk itu berhenti dengan mantap di alun-alun timur. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan misi perakitan tingkat 1. Petunjuk, misi tingkat 2 akan dimulai dalam 9 menit. Fang Heng melompat dari truk dan melihat sekeliling. Aneh, jumlah pemainnya tampaknya agak rendah. Melihat Fang Heng melompat dari truk, alis Yu Jie yang berkerut akhirnya mengendur. Dia merasa sedikit lebih tenang. Akhirnya ada kabar baik dalam permainan. Bersama Fang Heng, peluangnya untuk memenangi tier 2 permainan telah meningkat pesat. Halo, Fang Heng. Saya Yu Jie, komandan acara khusus ini yang mewakili wilayah Timur Federasi. Yu Jie memimpin tim federal untuk menyambutnya. Saya juga penanggung jawab penampungan di wilayah gurun. Saya tidak sempat mengucapkan terima kasih secara langsung atas kejadian terakhir. Atas nama penampungan di wilayah gurun, saya ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda. Tidak perlu terlalu sopan. Aku sudah dengar dari Chen Yu tentang apa yang terjadi padamu. Lagi pula, kita semua berteman. Karena kita sudah mengalami kejadian ini, mari kita berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama dan menghasilkan banyak uang bersama. Setelah berbasa-basi sebentar, Yu Jie berkata dengan suara berat, Fang Heng, seperti yang kau lihat, kami menghadapi cukup banyak masalah. Entah kenapa, banyak guild besar di wilayah timur tidak berpartisipasi dalam acara khusus ini. Saat ini, kekuatan faksi kami secara keseluruhan relatif lemah. Fang Heng juga menyadari bahwa selain federasi, kekuatan para pemain di sini umumnya tidak tinggi. Kebanyakan pemain memegang tongkat kayu dan tombak kayu sebagai senjata mereka. Ini tidak masuk akal. Acara khusus ini sangat menguntungkan, jadi mengapa guild besar tidak berpartisipasi? Mereka tidak mungkin sebodoh itu, kan? Jika mereka tidak berpartisipasi dalam acara khusus ini, itu sama saja dengan memberikan semua hadiah untuk acara khusus ini. Mungkinkah ada jebakan? Fang Heng tidak dapat memahaminya sejenak. Di tengah kerumunan, Zhou Yi dan Lu Yu saling memandang. Seperti yang diharapkan, itu adalah Tuhan. Sejak awal, dia telah membentuk aliansi dengan federasi. Untuk perusahaan kecil seperti mereka, federasi bahkan tidak akan memperhatikan mereka. Hei, Tuhan! Zhou Yi dan Lu Yu langsung berinisiatif bergabung ke obrolan grup. Masih ingat kami? Tentu saja, kami selalu menjadi tim yang bagus. Fang Heng memiliki kesan mendalam terhadap Zhou Yi dan Lu Yu. Saat itu, dia baru saja memasuki zombie apokalipse. Peta area pertambangan dekat penjara yang ditinggalkan Zhou Yi telah banyak membantunya. Oleh karena itu, setelah menerima pesan bahwa Zhou Yi telah tertinggal di studio, dia dengan senang hati setuju untuk membentuk tim. 315, Pemilu. Ya Tuhan, dari mana kamu dapat truk itu? Keren banget. Keberuntunganku cukup bagus. Aku menyelesaikan satu misi di sepanjang jalan. Ya Tuhan, kami akan mengikutimu dalam misi ini. Kami akan pergi kemanapun engkau pergi. Baiklah, mari kita bekerja sama. Halo, saya Yu Jie, orang yang bertanggung jawab utama dari federasi. Yu Jie mengangguk ke arah Zhou Yi dan melanjutkan, Fang Heng, masalah terbesar yang kita hadapi saat ini adalah makanan dan senjata. Ini tidak cukup untuk mendukung kita melewati gelombang zombie tingkat 2.
Aku sudah menyiapkan beberapa senjata dan makanan. Seharusnya cukup. Sembari berbicara, Fang Heng melirik para pemain yang tersisa di alun-alun timur. Besar, akan lebih baik jika guild besar itu tidak berpartisipasi dalam acara khusus ini. Para pemain dari guild besar memang lebih kuat, tetapi mereka juga lebih licik. Mereka semua ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari event tersebut. Mereka seringkali bersekongkol dalam tim dan sulit bagi mereka untuk bekerja sama sepenuh hati. Sebagai perbandingan, pemain biasa tidak memiliki banyak ambisi. Mereka hanya mengikuti guild besar dan perusahaan game untuk mendapatkan beberapa material. Mereka lebih patuh dan lebih mudah puas. Awal dari sebuah mimpi. Fang Heng merasa bahwa kejadian spesial dalam permainan ini bagaikan pertolongan ilahi. Bagus sekali, Yu Jie merendahkan suaranya dan bertanya dengan suara rendah, Fang Heng, di mana tim zombimu? Kenapa aku tidak melihat mereka? Apa kau tidak bisa mengendalikan zombie-zombie itu selama acara spesial? Ya, agak kelebihan muatan. Kecuali ada keadaan darurat, kami akan berusaha seminimal mungkin. Ketika Fang Heng kembali, dia berjalan-jalan di bengkel mobil dan membawa lebih dari 30 liker bersamanya. Mereka digunakan untuk menumbuhkan proliferator. Jika situasinya tidak terlalu berbahaya, sebaiknya jangan biarkan mereka memasuki mode pertempuran bersama-sama. Mendengar bahwa Fang Heng masih bisa mengendalikan zombie untuk bertarung, Yu Jie merasa sedikit lega. Itu bagus. Mereka berdua tengah mendiskusikan rencana pertempuran ketika petunjuk permainan berbunyi lagi. Petunjuk, misi tier 1 akhir perakitan. Semua pemain yang belum menyelesaikan misi perakitan akan otomatis tereliminasi. Petunjuk, semua pemain yang masih hidup di faksi saat ini akan memilih pemimpin faksi. Pemimpin faksi berhak mengalokasikan poin faksi terakhir dan keahlian pasif khusus, hegemoni, tambahan 100% HP dan 50% bonus atribut dasar. Petunjuk, setiap pemain akan memiliki satu suara secara default. Anda dapat memilih pemain manapun di faksi. Petunjuk, jika pemimpin faksi dibunuh oleh pemain dari faksi tersebut, si pembunuh akan otomatis menjadi pemimpin faksi yang baru. Jika pemimpin faksi dibunuh oleh pemain dari faksi lain, si pembunuh akan menerima semua poin faksi di faksi saat ini. Petunjuk, semua pemain akan memilih pemimpin faksi dalam waktu 60 menit. Jika tidak ada yang memilih secara otomatis setelah 60 menit, pemain dengan suara terbanyak akan menjadi pemimpin faksi. Jika tidak ada suara, tidak ada yang akan menjadi pemimpin faksi. Saat melihat petunjuk permainan, alun-alun timur kembali sunyi. Dalam keadaan normal, Federasi tidak akan berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin faksi. Federasi tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang 3 faksi lainnya sepanjang permainan. Mereka akan memilih untuk menyelesaikan beberapa misi sampingan untuk mendapatkan poin pribadi dengan imbalan material dan hadiah. Bila diperlukan, Federasi juga akan melindungi keselamatan pemain, tetapi akan mencoba mengurangi jumlah perselisihan antar pemain. Mengesampingkan fakta bahwa Federasi, yang memiliki kekuatan keseluruhan terkuat, tidak berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin faksi sebagian besar merupakan awal dari pertikaian internal di antara serikat-serikat besar. Berbagai serikat besar seringkali berselisih mengenai pemimpinnya, dan bahkan perkelahian pun sering terjadi. Namun kali ini, sangat berbeda. Semua pemain yang hadir di faksi timur sangat lemah. Sepasang mata menoleh menatap Fang Heng pada saat yang sama. Bayangan reputasi seorang pria, reputasi Fang Heng terlalu besar. Siapa di faksi timur server 8 yang tidak mendengar tentang Fang Heng dan pasukan penjaranya? Belum lagi, 3 faksi lainnya juga tahu tentang kekuatan Fang Heng. Reputasinya bahkan telah menyebar ke server lain. Fang Heng sudah siap. Dia bertekad untuk menjadi pemimpin faksi. Melangkah maju, Fang Heng memberi isyarat ke arah Mo Jiawei dengan mulutnya. Fang Heng sengaja berusaha keras untuk mendapatkan truk, dan dia juga membawa begitu banyak materi, semuanya untuk mengumpulkan suara. Mo Jiawei mengerti dan menarik lapisan kain minyak dari belakang truk. Di bawah kain minyak hitam, terdapat parang mengilap, pistol dan peluru, serta kotak-kotak biskuit terkompresi. Itu semua adalah makanan. Melihat biskuit yang dipadatkan itu, suara pemain yang menelan ludah pun terdengar di alun-alun. Mata pemain berbinar. Meskipun biskuit ini merupakan biskuit dengan tingkat kekentalan terendah, ada kemungkinan menimbulkan efek negatif berupa gangguan pencernaan setelah dikonsumsi.
Mengonsumsinya terlalu banyak juga dapat menyebabkan malnutrisi. Namun, mereka tidak dapat menahan rasa lapar. Tidak ada jalan lain, para pemain terlalu lapar. Konsumsi rasa kenyang di tempat kumuh ini 5 kali lipat dari dunia luar. Kalau air, tetap saja enak, dan cara mendapatkannya lebih sederhana. Sekalipun itu air sungai, pengaturan permainan memperbolehkan penggunaan api unggun untuk merebus air dan meminumnya. Tetapi di kota terpencil ini, sangat sulit untuk menemukan makanan. Sebelumnya, para pemain telah membentuk tim pencari dan mereka berhasil menemukan kedai hotpot pedas. Jika diperhatikan lebih teliti, toko itu penuh dengan zombie. Para pemain merenung cukup lama, tetapi pada akhirnya, mereka tidak berani maju dan bertarung dengan para zombie. Permainan ini tidak mungkin dimainkan. Batuk, batuk. Fang Heng berdeham dan bersiap memberikan pidato kompetisi yang mendominasi. Akan tetapi, sebelum ia sempat mengucapkan kata pertama, sederet kata kecil muncul di retina matanya. Petunjuk, suara Anda telah melampaui 50% suara pemain saat ini. Anda telah menjadi pemimpin faksi timur. Anda telah memperoleh keahlian khusus, hegemoni, keahlian ini hanya akan berlaku sebelum acara khusus ini berakhir. Petunjuk, pemimpin faksi timur adalah Fang Heng, sang pemain. Ini, segala sesuatunya berjalan begitu mulus, dan Fang Heng tertegun sejenak. Dia telah memikirkan banyak cara untuk memenangkan pemilu, tetapi dia tidak menyangka segalanya akan berjalan semulus itu. Sepertinya semua orang mengenalku. Terima kasih atas dukungan Anda, singkatnya. Menatap sepasang mata penuh harap di bawah, Fang Heng mendesah dalam hati. Ia menoleh ke arah Mo Jiawei, lupakan saja, aku tak akan bicara lagi. Ayo kita bagikan materinya. Hidup tentara penjara. Tentara penjara tak terkalahkan. Ikuti tentara penjara selamanya. Begitu ia selesai berbicara, para pemain segera meneriakkan segala macam slogan dan bertepuk tangan meriah. Apapun yang mereka katakan itu palsu. Hanya mendistribusikan materilah yang paling nyata. Fang Heng tidak punya banyak poin. Setelah menukar truk dan sejumlah besar makanan, ia hanya punya 20 pistol, sisanya parang mengkilap. Untuk menghindari kekacauan, Yu Jie mengirim beberapa prajurit dari federasi untuk membantu menjaga ketertiban dan mendistribusikan makanan dan bahan. Di tengah kerumunan, Qin Ming menyipitkan matanya saat melihat para pemain berbaris untuk menerima materi. Fang Heng, dia memang menakutkan seperti yang dikatakan rumor. Saat dia memasuki permainan, dia memikirkan cara untuk mendapatkan truk tingkat tinggi dan makanan dalam jumlah besar. Awalnya, moral seluruh faksi timur sudah jatuh ke dasar. Hampir 100% dipastikan mereka akan mati di bawah gelombang zombie. Namun, kedatangan Fang Heng benar-benar mengubah situasi. Kini, para pemain kembali bersemangat. Mereka berbaris untuk menerima makanan dan parang. Semangat mereka untuk bertahan hidup telah sepenuhnya terpacu. Semangat mereka benar-benar berbeda dari beberapa menit yang lalu. Selanjutnya bab 316, bertahan melawan gelombang zombie.